Ya Rabbana a'tarafna bi'annana aqtarafna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si buruk rupa, miskin, yang diperebutkan bidadari surga. Tersebutlah seorang bernama Julaibib, hidup di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nama seperti ini tidak lazim di kalangan bangsa Arab. Bukan sekedar nasab dan sukunya yang tak jelas, Julaibib lahir tanpa diketahui siapa ayah dan ibunya. Orang-orang pun tak tahu dari mana dia berasal. Tak hanya itu, wajah Julaibib tak menarik, buruk rupa, kulitnya hitam, tubuhnya pendek dan bungkuk. Ia juga sangat miskin. Tidurnya hanya beralas pasir dan kerikil. Kaki-kakinya pecah karena tidak pernah mengenakan alas kaki. Suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, "Wahai Julaibib, tidakkah engkau ingin menikah?" Julaibib menjawab, "Siapalah orang tua yang rela menikahkan anak gadisnya denganku ya Rasulullah?" Esoknya Rasulullah kembali bertanya dengan pertanyaan yang sama. Hingga pada hari ketiga, Rasulullah mengajak Julaibib ke rumah seorang petinggi Ansor. "Aku ingin menikahkan putrimu," kata Rasulullah kepada tuan rumah. Pemimpin Ansor tersebut pun kaget, tersentak, girang bukan kepalang. "Alangkah beruntungnya aku, putriku akan diperistri oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam," gumamnya dengan wajah berseri-seri. Namun Rasulullah langsung meluruskan, "Ini bukan pinangan untukku, tapi untuk Julaibib." "Julaibib?" nyaris terpekik ayah sang gadis. "Ya, untuk Julaibib." "Ya Rasulullah, saya harus meminta pertimbangan istri saya tentang hal ini," kata ayah sang gadis. "Dengan Julaibib?" istrinya menjawab. "Bagaimana bisa? Julaibib berwajah lusuh, tidak bernasab, tidak berkabilah, tidak berpangkat, dan tidak berharta. Tidak akan pernah putri kita menikah dengan Julaibib." Perdebatan itu tidak berlangsung lama. Dari balik tirai sang putri berujar, "Siapa yang meminta?" Sang ayah dan sang ibunya pun menjelaskan, "Apakah kalian hendak menolak permintaan Rasulullah? Demi Allah, kirim aku padanya. Dan demi Allah, karena Rasulullah yang meminta, maka tiada akan membawa kehancuran dan kerugian bagiku," kata sang gadis. Sang gadis saleha itu langsung membaca ayat yang artinya, "Dan tidaklah patut bagi lelaki beriman dan perempuan yang beriman, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguhlah dia telah sesat yang nyata." Quran Surat Al-Ahzab. Dan sang Nabi dengan tertunduk berdoa untuk sang gadis saleha itu, "Ya Allah, limpahkanlah kebaikan atasnya dalam kelimpahan yang penuh berkah. Jangan kau jadikan hidupnya payah dan bermasalah." Demikianlah doa indah Rasulullah. Wajah hitam buruk rupa itu pun bersanding dengan putri penguasa cantik jelita. Mereka menikah. Malam pertama pun tiba. Julaibib terkagum-kagum saat sang istri menyingkap tabir wajahnya, seolah senyum di tengah wajah putih halus menyapanya dengan cinta. Saat percikan cinta sedang membuncah, terdengar ketukan pintu. Panggilan jihad dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bergegas Julaibib menyambut seruan itu di tengah air mata sang istri. Sang istri ridho. Julaibib pun berkata, "Bunga cinta baru saja mekar di hatiku, namun cintaku kepadamu tak sepantasnya menghalangiku untuk memenuhi panggilannya." Maka benarlah doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak lama kemudian Allah karuniakan jalan keluar baginya. Kebersamaan di dunia ternyata tidak ditakdirkan terlalu lama. Meski di dunia sang istri saleha dan bertakwa, tapi bidadari telah terlampau lama merindukannya di surga. Julaibib lebih pantas menghuni surga daripada dunia yang tidak bersahabat padanya. Perang pun berkecamuk. Julaibib syahid dalam perang tersebut. Setelah Julaibib dimakamkan, Rasulullah SAW meneteskan air mata sembari melihat gundukan tanah yang masih basah, lalu memandang ke lengan dan tersenyum. Setelah itu membuang pandangannya ke samping seraya menutup mata dengan telapak tangan. Para sahabat pun bertanya, "Ada apa gerangan ya Rasulullah?" "Aku menangis karena hari ini dia menikah, dan seharusnya dia sedang berbahagia bersama istrinya. Namun hari ini juga dia tiada. Saat memandang langit, aku melihat para bidadari turun menjemput Julaibib. Aromanya wangi semerbak." "Lalu mengapa engkau memalingkan wajah ya Rasulullah?" tanya para sahabat lagi. Bidadari yang menjemput Julaibib begitu banyak. Mereka saling berebut. Ada yang meraih tangannya, ada yang kakinya,
hingga salah satu dari bidadari-bidadari itu tersingkap kainnya dan terlihat betisnya. Ini pesan yang diajarkan Julaibib untuk umat Rasulullah SAW di saat dia sedang berada dalam momentum kesenangan, cinta sedang mekar berbunga. Julaibib meninggalkan itu semua untuk memenuhi panggilan perang. Keduanya bernilai ibadah. Menggauli istri adalah ibadah, berperang adalah ibadah. Dalam rangka memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, bedanya ibadah pada malam pertama pernikahan tentu indah. Sedangkan berperang adalah sesuatu yang dibenci kaum muslimin, tak terkecuali di zaman Rasulullah SAW. Allah juga berfirman, diwajibkan atas kamu berperang padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Quran Surat Al-Baqarah. Pengorbanan yang besar pasti ganjarannya sangat besar. Itulah mengapa tak hanya satu bidadari yang menunggu Julaibib, tapi banyak bidadari turun memperebutkan sang miskin yang buruk rupa itu. Kemiskinan, buruk rupa, kekurangan harta tak menjadikan Julaibib memprotes Allah Subhanahu wa taala. Menjalani apa yang telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala atas dirinya membuat Julaibib memperoleh perhatian dari Rasulullah SAW. Sampai-sampai Rasulullah SAW berkenan mencarikan istri untuk Julaibib, bahkan mengantarkannya. Tawakal menjadi kunci sukses untuk Julaibib yang membawanya berjumpa bidadari-bidadari surga. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.